Ada waktu Rasulullah nggak bisa nyontohkan itu kalau yang baik. Iya. Jadi gini, sekarang saya maaf ya, ini sambil kita belajar sambil juga memberikan suatu permainan. Dalam bahasa manusia, teladan Rasulullah itu apa? Ada yang bisa jawab? Nggak usah dalam bahasa agama ada. Saya punya satu ya, nanti saya jelaskan. Tapi dalam bahasa manusia itu teladan Rasulullah itu bagaimana? Ada yang mau menjawab? Iya, nanti Quran deh. yang berjalan. Ya udah, saya jawab aja. Iya. Menurut saya, teladan Rasulullah dalam bahasa manusia itu begini. Raja kaya yang memiskinkan dirinya. Nah, itu entah betul entah enggak, tapi itu penemuan saya. Nah, kemudian dalam agama, teladan Rasulullah itu, kalau menurut saya hadis dari Rasulullah sendiri yang mengatakan begini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ajma'i ma'al masikin. Jadi itu salah satu hadis Rasulullah yang sangat-sangat saya sanjung. Ya Allah, hidupkan aku dalam kemiskinan, matikan aku dalam kemiskinan, himpunkan aku bersama-sama orang miskin. Jadi waktu Rasulullah ditawari oleh Jibril Gunung Uhud untuk dijadikan emas, Rasulullah menolak gitu. Tapi kalau Faiz atau barangkali Ustaz Saiful, Dr. Hani, apa yang ada di sana, kalau datang Jibril menawarkan kepada salah satu dari kita itu Gunung Tangkuban Perahu dirubah menjadi emas untuk Anda. Begitu nampak puncak gunung itu berubah menjadi kuning, Anda yakin, oh benar kalau ini saya mau dikasih gunung emas. Mungkin Anda akan bilang, kagok Jibril, doakan, sareng burang-rang, pan gitu panginten. Jadi, teladan yang harus kita pakai adalah Rasulullah ya. Kalau hadisnya seperti itu ya, kalau menurut bahasa manusia saya bilang itu raja kaya yang memiskinkan dirinya. Jadi Rasulullah memberi teladan, nggak menunggu dulu zaman modern. Zaman dulu pun sudah ada, tapi bentuknya itu basic sekali, substansial sekali teladan-teladan itu. Saya rasa itu yang harus kita jadikan pegangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi semua lapisan masyarakat dan semua usia dan semua kelompok. Karena itu beliau menjadi teladan sebagai seorang ayah sekaligus sebagai seorang anggota keluarga. Sebagai ayah, beliau begitu dekatnya kepada istrinya, kepada anaknya. Sebagai anggota keluarga, beliau tidak merasa enggan untuk mengerjakan pekerjaan anaknya juga. Sebagai anggota, beliau juga teladan sebagai seorang guru, bagaimana keakraban guru kepada anak dengan kasih sayang, cinta, mencintai mereka. Dan beliau juga sebagai teladan bagi orang kaya, sehingga kekayaan begitu murah untuk dibagikan kepada yang lain. Dan beliau juga sebagai teladan bagi orang miskin, bagaimana cara bersabarnya orang miskin. Jadi beliau adalah orang yang terkaya di saat kekayaan diperlukan untuk memberikan keteladanan kepada orang kaya, dan juga diperlukan untuk membantu orang miskin. Dan beliau juga sebagai orang miskin saat memang termiskin, saat diperlukan kemiskinan untuk memberikan pelajaran dan keteladanan kepada orang miskin. Beliau juga adalah sebagai teladan bagi para pemimpin, sehingga beliau juga adalah memimpin umat. Dan beliau adalah teladan bagi para pengusaha, bagaimana beliau cara berbisnis. Semuanya itu dapat kita lihat dari segi apa sebetulnya beliau adalah disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung merupakan cita-cita semua orang yang sehat. Ingin memiliki akhlak yang agung, atau ingin memiliki anak yang akhlaknya agung, ingin memiliki saudara yang akhlaknya agung. Tapi kata Al-Quran, semua akhlak yang agung tidak punya arti kalau tidak ikut Rasul. Rasul atasannya akhlak. Bukan cuma atasannya orang yang berakhlak, tapi atasannya akhlak. Ini gambaran Al-Quran. Artinya bahwa sebaik bagaimanapun akhlak seseorang,
mesti ikut Rasul. Kalau tidak ikut Rasul tidak bernilai. Apa yang diikuti dari Rasulullah? Berakhlak yang baik dengan niat ikhlas karena Allah. Banyak orang yang akhlaknya baik tapi bukan karena keikhlasan, bukan karena mencari ridha Allah, sehingga tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti dalam kehidupan bermasyarakat ini, orang muslim banyak yang akhlaknya baik, non muslim juga banyak yang akhlaknya baik. Non muslim banyak yang akhlaknya buruk, yang beragama Islam juga banyak yang buruk. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, kalau muslim berakhlak buruk segera bertaubat menghadap kepada Allah. Kalau umpamanya orang muslim akhlaknya baik, luruskan niat semata-mata mencari Allah. Itu yang membedakan. Sebab memang bawaan manusia dimanapun ya terbagi-bagi lah gitu. Jadi ini ialah kalau kita lihat luas, makanya untuk mencapai ke sana tadi kembali lagi kepada hablullah tadi. Hablullah itulah ketika Aisyah ditanyakan bagaimana akhlak Rasul, kana khuluquhu Al-Quran. Jadi tampilannya, ya kalau tadi pamanya berlomba, Rasul juga pernah ikut perlombaan, tapi bukan perlombaan untuk mencari piala, tapi perlombaan untuk mendidik. Bahkan Rasul pernah bersabda, "Allimu auladakum bis-sibahah war-rimayah wa raqbil hisan." Ajarkan anak-anakmu, ajari anak-anakmu untuk supaya bisa berenang, bisa naik kuda, dan bisa melempar panah. Ini kalau mungkin kalau ditafsirkan secara luas ya, itu dalam membina kekuatan. Kekuatan itu kan ada 3-nya kalau di Indonesia kan. Ada Auri, ada Alri, ada Angkatan Darat ya. Nah, Angkatan Darat itu adalah naik kuda ya. Angkatan Udara melempar. Nah, Angkatan Laut berenang. Ya, makna luasnya lah gitu. Tetapi 3-tiganya sampai sekarang masih diperlukan itu. Untuk berenang sangat diperlukan. Melempar juga sangat diperlukan. Kuat melempar kayak orang-orang Palestina kan, melempar Yahudi sampai saat ini. Dan juga untuk naik kuda ya mungkin sekarang kudanya sudah kuda pakai AC sekarang. Kalau dulu kudanya nggak ada yang pakai AC. Ya itu sangat diperlukan juga naik kendaraan. Tapi kuda tetap diperlukan sampai sekarang juga. Kuda yang sebenarnya. Ya mungkin Pak Kunto mau berkomentar mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar itu yang juga sering kita mendengar dalam berbagai pencerahan itu mengedepankan mencegah keburukan gitu ya, mencegah keburukan dan juga sebelum bisa berbuat kebaikan maka kalau bisa adalah mencegah keburukan. Prinsipnya begitu. Konon kalau mencegah keburukan itu atau menghindari keburukan itu sifatnya sebetulnya ringan dibandingkan dengan kalau berbuat kebaikan. Karena kalau berbuat kebaikan konon memang tentu membutuhkan satu ikhtiar, suatu usaha yang keras. Oleh karenanya kalau mencegah keburukan itu sifatnya hukumnya menjadi wajib begitu ya Pak Kiai ya. Dibandingkan kalau berbuat kebaikan itu ada pilihan yang sifatnya sesuai dengan kemampuan. Nah di dalam hal kaitannya dengan keteladanan tadi, maka keteladanan untuk saat ini tentu menjadi satu hal yang sangat langka. Keteladanan yang bermakna adalah panutan. Ini yang pada saat sekarang langka justru kita sangat membutuhkan. Seringkali kita menjumpai orang yang mengajak kepada satu kebaikan tetapi dia sendiri ternyata tidak ikut di dalam gerbong untuk menuju kebaikan. Ibarat di terminal calo angkutan memanggil-manggil orang penumpang untuk naik kendaraan menuju ke suatu tempat, ya ibaratnya dalam hal ini mengajak kepada satu kebaikan berorientasi akhirat tetapi dia sendiri tidak ikut naik kendaraan itu. Atau seperti orang yang berjualan obat yang dia sendiri belum pernah membuktikan kemujaraban daripada obat itu terhadap penyakit.
Nah, tentu ini menjadi satu hal yang istilahnya tidak otentik kalau seseorang yang pada posisi untuk menebar kebajikan, tetapi ternyata dia sendiri belum menjadi pelakunya. Padahal di dalam keteladanan prinsipnya tentu adalah panutan, maka dia sendiri yang harus berdiri di garis depan untuk memulainya. Nah, barangkali inilah yang hemat saya di tengah-tengah masyarakat ini yang harus banyak diinvestasikan untuk disemaikan untuk tumbuhnya keteladanan-keteladanan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Barangkali tambahannya. Iya. Saya bacakan dulu nih pertanyaan melalui SMS. Kira-kira apa yang bakal terjadi jika tokoh Syiah bisa masuk di parlemen? Apa juga yang Ustadz tahu tentang LDII? Kemudian pertanyaan kedua, apa nilai yang bisa dipetik dari penempatan kuburan makam sahabat yang di sekitar Nabi? Kenapa bukan keluarganya, pamannya, putranya? Ya, dua pertanyaan ini ada kaitan kelihatannya. Walaupun ya tentu sekilas enggak gitu. Pertama, bahwa dikenal di kita mah tidak berbicara Syiah secara sejarah. Saya kembali lagi, buku sejarah ada buatan manusia, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang bisa dijadikan sebagai dalil Al-Quran dan fakta yang terlihat saat ini, itulah yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembahasan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dimakamkan, kemudian setelah itu Abu Bakar meninggal, dikubur di dekat Rasulullah. Tentu tidak mungkin dikubur di situ tanpa persetujuan Ahlul Bait, tanpa persetujuan keluarga Rasul. Demikian Abu Bakar dan Umar yang saat ini oleh sekian banyak Syiah dikecam terus Abu Bakar dan Umar. Tapi ternyata keluarga Rasul justru menempatkan Abu Bakar dan Umar bergandengan dengan beliau dalam dikuburnya. Sementara putra Rasul, putri Rasul, cucunya, mantunya enggak ada yang di situ. Ini adalah merupakan bukti, bukan dalil ya. Ini mah bukti yang saat ini diakui semua umat Islam sedunia. Gak bisa ditolak itu. Dan gak mungkin gitu ya Abu Bakar dikubur di situ kalau tidak ada persetujuan dari keluarga Rasul, dari putri Rasul, yaitu Fatimah. Kalau Fatimah memang tidak lama lah meninggal setelah Rasulullah, tapi cucunya dan mantunya. Kalau Fatimah memang 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah meninggal. Tapi cucunya lah Ali bin Abi Thalib, mantunya Ali bin Abi Thalib. Pasti itu atas persetujuan Imam Ali. Kalau kita mau mengistimewakan kepada Ali pakai imam, setuju sajalah. Jadi Ali disebut imam, Umar disebut Amirul Mukminin, Abu Bakar disebut khalifah, sah-sah sajalah. Buat kita mah gak ada masalah. Sebab imam, khalifah dan amir itu juga. Maka dalam hal ini jawaban sebetulnya ya, jawaban kepada saudara-saudara kita yang memang bergabung dalam kelompok Syiah yang suka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Tuh Imam Ali menyetujui Abu Bakar dan Umar dikubur di dekat Rasulullah. Sementara keluarga Rasul tidak ada yang di situ. Ya, baik. Kita terima dulu Radio Mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Haji None. Iya, gimana Ibu? Assalamualaikum. Ibu mempunyai anak laki-laki. Usia kepala 3, sudah kerja PNS selama 9 tahun. Mempunyai pacar orang luar kota. Usianya 28 tahun. Pacaran selama kurang lebih 1 tahun. Tapi sekedar telepon karena sibuk, anak saya jarang ketemu di darat. Tapi kedua keluarga sudah saling berkunjung. Yang jadi masalah, di luar dugaan, si perempuan tadi melupa Pak Akal sudah minta mas kawin 30 gram.
kata anak saya akan membawa uangnya 15 juta, tapi menolak perbankan di luar juga ya. Anak saya cuma mampu 10 gram aja. Perlu diketahui belum hikmah. Betapa marahnya anak saya dan tersinggung. Yang perlu diketahui belum hikmah. Memang anak saya kurang mencintainya sejak awal. Apakah salah jika anak saya mengundurkan diri? Iya. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, posisi seorang pria, ini berarti anak ibu pria ya. Iya. Yang namanya belum khitbah, ya belum punya kewajiban, belum punya hak. Setelah